Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfalel Farabi Putri dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok untuk membuat aplikasi di Power Apps. Di sini kami membuat aplikasi update stok dari UMKM Kinai Frozen Food. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat aplikasi ini di Microsoft Power Apps. Nah, pertama kita tentunya buka Power Apps dulu. Biasanya akan login, tapi karena ini sudah login, jadi biasa akan langsung masuk ke dashboard utama. Oke. Lagi loading ya. Jadi untuk membuat aplikasi di sini kami menggunakan basis data yaitu dari Excel ya. Jadi kita bisa ke create, lalu more options, ini bisa start from data. Di sini akan menggunakan data dari Excel. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan Excel yang berisi tentang informasi-informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi di Power Apps ini. Jadi di Excel tersebut sudah ada nama-nama atau informasi-informasi apa yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Kalau di tempat kami itu ada nama barang, ada harga produk, ada jumlah stok, ada berapa jumlah gram, dan ID produk. Di sini biasanya akan ini error ya. Biasanya kalau misalkan Microsoft biasanya ketika kita mau mengupload filenya itu pasti akan muncul di kolom yang tadi teman-teman. Jadi tinggal apalagi kalau misal pertama-tama file kalian harus upload di drive OneDrive yang sama dengan akun Power Apps-nya. Jadi harus laras ya. Kita tunggu sebentar. Biasanya kita akan cari di sini di enter file location to filter results. Biasanya akan langsung muncul nanti. Oke. Ini mungkin karena lagi error nggak bisa ditunjukin gimana cara masukinnya, tapi teman-teman tinggal masukin datanya ke dalam Excelnya ke yang sini, lalu nanti ada select the table, nanti isi beberapa tabel dari data Excel yang teman-teman sudah masukkan. Ketika datanya sudah dimasukkan, itu akan langsung masuk ke Power Apps-nya. Nah, karena kemarin saya sudah membuat duluan Power Apps, aplikasi di Power Apps, jadi sudah muncul seperti ini. Biasanya kalau misalkan awal masuk itu benar-benar kosong, agak kosongan sih. Mungkin saya bisa menunjukkannya di file yang lain, file percobaan yang lain. Jadi teman-teman tahu bagaimana awal dari ketika sehabis memasukkan data dari Excelnya di Power Apps itu bagaimana tampilannya. Kita tunggu sebentar.
ketika membuka Power Apps ini agak ada loadingnya. Nah, ini tampilan ketika kita memasukkan data dari Power Apps tersebut. Ini tampilan yang pertama kali bakal muncul gitu. Oke. Nah, gimana caranya dari membuat tampilan seperti ini ke tampilan yang seperti ini? Oke, jadi pertama-tama saya menambahkan template yang sudah ada di sini di titik 3 ini, lalu ke layar baru, lalu kita bisa pencet yang kosong ini. Oke, nanti akan muncul display kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Lalu kita masukkan untuk gambar yang di tengah ini, kita masukkan gambar pada di properti ini ada gambar latar belakang, kita tinggal unggah, lalu cari gambar yang ingin dimasukkan ke aplikasinya. Nah, kalau udah, nanti dia akan langsung menggenerate seperti ini, tinggal disesuaikan aja posisi gambarnya, mau isi atau mau di tengah atau mau bagaimana, sesuai preferensi masing-masing. Oke. Lalu di halaman dashboard ini juga ada dua tombol. Yang satu update stock untuk nanti memindahkan dari tampilan awal ini ke tampilan pengupdatean stok. Lalu tombol yang satu lagi berfungsi untuk memindahkan dari tampilan awal ke tampilan yang nanti bakal berisi detail-detail stok yang sudah ada. Oke. Bagaimana cara membuat tombol ini? Yaitu kita tinggal pencet screen yang ini, screen yang 6 atau yang main menu ini, lalu disisipkan, kita cari tombol. Oke. Ketika sudah muncul seperti ini, tinggal disesuaikan saja, lalu disesuaikan tempatnya. Ketika udah sesuai, kita bisa mengedit tombol tersebut di properti, lalu kita bisa ganti teksnya di sini. Di sini nih kita bisa ubah-ubah, bisa update atau inventory, dia akan berubah, tapi di sini saya akan mengasih nama update. Nah, lalu teksnya juga bisa modifikasi. Ini ada ukuran fontnya, tergantung kalian mau berapa ukuran fontnya. Lalu ada colornya, terus ada pilihan fontnya, tinggal diubah sesuai preferensi masing-masing pengguna. Lalu agar ini bisa bekerja, kita bisa menuliskan rumus agar dia ketika dipencet atau ditekan itu berpindah dari screen yang 6 ini ke screen yang update stock, dimana ini bisa dilanjutkan. Terus pilih tindakannya yang on select, lalu bisa ketik ini sini, navigate dalam kurung screen 2. Nah, ketika sudah diterapkan, dia akan bisa berpindah ke screen yang kedua atau screen update stock ini. Nah, itu di dashboardnya. Untuk mengecek apakah komen kita sudah berhasil atau tidak, kita bisa play di sini pinjauan aplikasi. Di sini sudah terlihat dashboardnya. Lalu ketika ingin mencoba, kita tinggal pencet aja. Jadi ini kayak simulasi apakah aplikasi kita sudah bisa berfungsi atau tidak. Pencet update. Nah, dia sudah bisa berpindah ke tempat update stock. Oke. Nah, untuk tempat atau screen update stock ini, saya membuatnya dengan template juga.
Di sini kita bisa menambahkan layar baru, lalu pilih yang tabel dan formulir. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa untuk menghubungkan dengan data yang sudah kita upload tadi, kita bisa pencet ini tabel yang di sini, atau kita bisa cari di sini tabel 3. Nah, kalau misalkan awal itu pasti belum terhubung ke data. Jadi ketika kita pencet tabel 3, kita cari data ini. Nah, pilih sumber data, kita bisa dalam aplikasi Anda ada langsung yang ini, tabel 1, tinggal dipencet, nanti dia auto generate ini semua list-list yang ada dalam data dalam Excel tersebut. Nah, ketika dia muncul, kita bisa customize ini namanya, terus apa aja yang akan ditampilkan. Oke, muncul seperti ini ya. Ini ada nama, harga, lalu berapa jumlah stok terakhir. Nah, untuk tabel yang sebelahnya ini biasanya sama. Jadi kita menghubungkan data dulu ke tabel 1 tadi, lalu kita ke properti. Nah, nama barang, jumlah, harga, gram ini kita bisa modify itu di kolom. Jadi kita bisa milih kolom apa aja yang akan muncul di tabel sini. Kalau di sini saya hanya memilih 4 ini, tapi kalau misalkan kalian di datanya ada lagi yang mau kalian masukkan, kita bisa masukkan seperti ini. Tinggal misalnya mau masukin kategori, tinggal tambah. Oke. Nah, nanti tabel kategori muncul di sini dan dia muncul juga di sini. Oke. Lalu karena kita pakai template atau template desain yang sudah disediakan, kita tidak perlu susah-susah mengcoding apapun lagi, karena ini udah otomatis terhubung satu sama lain. Di sini saya tidak menambahkan apa-apa lagi kecuali ini tombol back to home. Tombol back to home ini berfungsi untuk memindahkan dari screen ini ke screen dashboard utama kita. Jadi ketika memencet ini, kita balik lagi ke screen utama. Caranya gimana? Sama kayak yang pada dashboard pertama tadi, tinggal disisipkan, terus tombol, terus kita ke properti, tinggal di customize saja, lalu namanya, terus lalu kita lanjutkan, terus on select ini navigate ke dashboard tadi atau screen 6 kalau di dashboard kita. Nah, ini bagaimana cara kerjanya, itu kita bisa ke pratinjau aplikasi lagi. Lalu cara kerjanya adalah di sini kita bisa mencari apa yang ingin kita update stoknya. Misalkan kita ingin update sendia crab stick. Nah, kalau ini tidak akan bisa diedit kecuali kalian memencet edit ini. Ketika sudah mencet edit, kita baru bisa mengedit berapa jumlah, atau ada perubahan harga, atau perubahan jumlah stok, atau perubahan gram pada kemasan. Di sini karena biasanya kita update-nya jumlahnya berapa, jumlah stoknya berapa, di sini saya akan update. Jadi misalkan ada yang kita membeli tambahan nih dari 50, kita beli 20 lagi untuk stok, berarti tinggal 70. Ketika sudah tidak ada yang mau diganti lagi, tinggal di submit, dia akan loading dan sukses, berarti ini sudah berhasil diupdate. Dari 50 ke 70. Lalu di sini ada tombol new. Di sini kita bisa memasukkan barang baru. Ketika kita ingin menjual produk baru, kita bisa menambahkan di sini nama barangnya apa, harganya apa, kategorinya apa, jumlahnya berapa, jumlah stok awalnya berapa, dan gramnya berapa. Nanti tinggal di submit.
langsung bakal input ke dalam sistem ini. Lalu kita back to home. Nah, jadi tombol back to home tadi akan memindahkan kita ke dashboard utama lagi. Tuh, stop. Kita bisa melihat isi daftar-daftar yang sudah ada di sini. Terus bisa mengganti apa saja yang perlu diubah, lalu submit. Dengan gitu kita nggak perlu lagi nyari-nyari kertas buat nyatet perubahan stok setiap minggu atau setiap bulan atau setiap harinya, jadi nggak gampang hilang. Jadi cukup dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk details untuk stok detail akan saya jelaskan di vlog kedua kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.